mencari ilmu. Perkenalkan, nama saya Alicia Angelevina. Saya berasal dari SMK Negeri 8 Berau. Selamat datang di video pembelajaran IPAS kelas 10. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bab 6 mengenai interaksi sosial dan dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Seperti yang kita ketahui, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara dengan teman, bekerja sama dengan keluarga, belajar bersama di sekolah, dan komunikasi dengan masyarakat di sekitar kita. Semua hubungan tersebut merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dalam video ini, kita akan mempelajari beberapa konsep penting, yaitu interaksi sosial, komunikasi, sosialisasi, lembaga sosial, dan dinamika sosial. Dengan memahami materi ini, kita akan lebih mengerti bagaimana masyarakat terbentuk, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial terjadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan dan orang lain memberikan respon atau tanggapan terhadap tindakan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial sangat sering kita lakukan. Misalnya, berbicara dengan teman, berdiskusi dengan kelompok, bekerja sama dalam kegiatan sekolah, dan saling membantu dalam masyarakat. Interaksi sosial menjadi dasar terbentuknya kehidupan sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, manusia tidak akan dapat membentuk masyarakat. Kemudian, syarat terjadinya interaksi sosial. Agar interaksi sosial dapat terjadi, ada dua syarat utama, yaitu yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan awal antara seseorang dengan orang lain. Kontak sosial dapat terjadi secara langsung seperti bicara tatap muka, dan bisa juga secara tidak langsung seperti melalui telepon, pesan, atau media sosial. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi sehingga orang lain dapat memahami maksudnya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai komunikasi. Komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dalam interaksi sosial. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ide, atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami. Dalam komunikasi, terdapat beberapa unsur, yaitu komunikator atau pengirim pesan, pesan yang disampaikan, media atau alat komunikasi, penerima pesan, dan respon atau umpan balik. Komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya komunikasi lisan, seperti berbicara dan berdiskusi. Yang kedua, komunikasi tulisan, seperti surat atau pesan teks. Yang ketiga, komunikasi melalui media digital, seperti media sosial. Komunikasi yang baik sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu orang dengan orang lain. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar bagi seseorang untuk mengenal nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang belajar bagaimana cara berperilaku dengan baik, menghargai orang lain, dan mengikuti aturan dalam masyarakat. Sosialisasi dimulai sejak seseorang masih kecil hingga dewasa. Next, mengenai agen sosialisasi. Dalam proses sosialisasi, terdapat beberapa pihak yang berperan penting, yaitu yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama bagi seseorang untuk belajar nilai dan norma. Yang kedua, di sekolah. Seseorang belajar disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama. Yang ketiga, teman sebaya. Teman sebaya juga mempengaruhi sikap dari perilaku seseorang. Yang keempat, media massa. Media seperti televisi, internet, dan media sosial juga mempengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat. Melalui proses sosialisasi ini, seseorang dapat menjadi anggota masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem norma atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Beberapa contoh lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat antara lain, yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga berperan dalam mendidik anak, memberikan kasih sayang, membentuk kepribadian seseorang. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berfungsi untuk memberikan ilmu pengetahuan, membentuk keterampilan, dan membangun karakter. Yang ketiga yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi berperan dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang keempat, lembaga agama. Lembaga agama memberikan pedoman moral dan spiritual dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, lembaga politik. Lembaga politik berperan dalam mengatur kekuasaan dan pemerintahan dalam suatu negara. Dengan adanya lembaga sosial, kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih tertib dan terorganisir. Yang terakhir, kita akan membahas tentang dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa terjadi dari berbagai aspek kehidupan seperti budaya, teknologi, pola pikir masyarakat, dan sistem sosial. Contohnya, perubahan cara komunikasi dari surat menjadi media digital. Yang kedua, perkembangan teknologi yang mempermudah pekerjaan manusia. Dan yang ketiga, perubahan gaya hidup masyarakat. Faktor penyebab dinamika sosial. Beberapa faktor yang menyebabkan dinamika sosial antara lain perubahan jumlah penduduk, perkembangan teknologi, konflik dalam masyarakat, pengaruh budaya luar, dan penemuan atau inovasi baru. Perubahan sosial ini dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dalam pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa kehidupan sosial selalu berkaitan dengan hubungan sosial. Interaksi sosial memungkinkan manusia untuk saling berhubungan. Komunikasi membantu manusia menyampaikan pesan. Sosialisasi membuat seseorang belajar nilai dan norma masyarakat. Lembaga sosial mengatur kehidupan bersama,
dan dinamika sosial menunjukkan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat memahami bagaimana masyarakat terbentuk dan berkembang. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan dapat membantu kalian memahami tentang interaksi sosial dan dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. I just had to let you know you're